Nah, di sini ada materi kedua, itu namanya ini volume terhadap perubahan suhu. Nah, ini rumusnya. Jadi ini itu kan buat rumus laju. Nah, ini buat rumus waktu. Dengerin ya. Kalau kamu bisa bedain, kamu kapan pakai laju, kapan pakai waktunya tuh kamu bisa bedain dari sini. Kalau misalnya laju itu berkaitan dengan kecepatannya, atau kayak lebih cepat atau apa gitu. Kecepatan lajunya kan, laju kan kecepatan ya, jadi kecepatannya pokoknya di soalnya tuh nggak ada waktu-waktunya, pokoknya cuma ada kecepatannya doang. Itu berarti pakai rumus yang ini. Kalau misalnya ada waktu itu tandanya ada apa? Ada berapa lama, berapa kali, dan lain-lain. Pokoknya kayak semacam waktunya tuh berapa lama, berapa kali dia tuh melakukan reaksi gitu. Nah, kamu pakai rumus yang ini. Ini itu kan frekuensi suhu. Ini frekuensi laju, ini frekuensi laju. Ini ntar bakal ada di soal. Jadi ini kan frekuensi laju, itu bakal ada di soal berapa. T2 itu suhu yang kedua, T1 itu tuh suhu yang ke-1. Ini segitiga T, berarti frekuensi suhunya ntar bakal ada. Terus ini V0 nya bakal ada, T0 nya bakal ada. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya ini kayak gini. Setiap kenaikan temperatur 10 derajat Celcius, kecepatan reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Jika pada temperatur 20 derajat Celcius, kecepatan reaksi berlangsung selama 16 menit, maka pada temperatur 80 derajat Celcius adalah, kita cari tahu dulu yang diketahui apa aja di sini. Yang diketahui ini pertama apa? Berarti kan frekuensi suhu T kan suhu, berarti kan 10 ya kan, frekuensinya ini nih. Jadi pokoknya tuh ya, frekuensi tuh yang pertama kali disebutin. Jadi frekuensi suhu ini kan, ini suhu kan. Nah, frekuensi lajunya ini berarti 2. Frekuensi lajunya berarti frekuensi P-nya itu 2. Kalau misalnya frekuensi T-nya besar ya, harus T besar. Itu 10 derajat Celcius. Nah, pokoknya tuh yang suka biasanya tuh disebutin di awal-awal soal. Jadi kayak keterangannya dulu lah gitu. Nah, itu keterangannya tuh namanya frekuensinya. Dari suhu ini 2 kali lebih cepat, itu kan lebih cepat berarti laju kan. Nah, kita lihat lagi soalnya. Jika pada temperatur 20 derajat Celcius, berarti ini suhu yang disebutin pertama kali kan. Kalau ini frekuensi suhunya, kalau ini suhu yang pertama kalinya, berarti T1 nya adalah 20 derajat Celcius. Tadi bener kan? Tuh, frekuensi lajunya 2, frekuensi suhunya 10 derajat Celcius, bener kan? Nah, T1 nya itu suhu yang pertama kali disebut. Kayak pokoknya suhu yang buat dijadiin perbandingan sama si soalnya ini. Jika pada temperatur 20 derajat Celcius, berarti temperatur yang pertama kali itu suhu yang pertama kali kan. Kecepatan reaksi berlangsung selama 16 menit. Nah, dari T1 ini muncul TO. Itu kayak waktu dari si suhu yang pertama ini berapa menit. Suhu pertama kan ini, waktunya berapa menit? 16 menit disoalkan, berarti tulis 16 menit. T2 nya berapa? 16 menit. Maka pada temperatur 80 derajat Celcius itu berapa kan yang tanyain. Ini berarti T2 nya 80 derajat Celcius gitu. Jadi ngerti ya, pokoknya diketahuinya dulu apa-apa gimananya dulu. Terus abis itu kita lihat lagi, ini dia nanya apa, nanya waktu atau nanya laju. Kalau nanya laju berarti harus berkaitan dengan kecepatan. Kalau misalnya nanya waktu
berapa lama atau berapa kali kan. Setiap kenaikan temperatur 10 derajat Celcius, kecepatan reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Jika pada temperatur 20 derajat Celcius kecepatan reaksi berlangsung selama 16 menit, maka pada temperatur 80 derajat Celcius adalah, berarti kan nanyain waktunya, 20 derajat Celcius 16 menit, kalau 80 derajat Celcius berapa menit? Berarti kan Pak nanyain waktu, berarti kita otomatis langsung pakai rumus yang waktu ini. Nih, waktu ini nih, T sama dengan 1 per ini. Nah, masukin kan rumusnya ini. Tuh, TT 1,00 TO. Nah, TT ini kan yang ditanya sama dengan. Kita itu lagi, ini 1 turun. Frekuensi laju udah ada di sini. Udah ada yang kamu cari tadi, diketahui yang dari soal-soal ini. Kamu tinggal masukin 2. Terus ini T2 udah ada ini 80, kamu masukin 80. T1 20, masukin 20. Frekuensi suhunya berapa? 10, masukin 10. T0 tuh waktu dari suhu yang pertama berapa? 16 menit, masukin. Nanti ngerti. Oke, terus habis itu lanjut lagi, ini turun. Kalau misalnya udah kayak gini, kamu langsung harus selesaiin dulu yang pangkat ini. Ini pangkat ya, jangan taruh sejajar kayak gini, ini pangkat. Kamu selesaiin dulu ini, berarti 80 kurang 20, 40. 10 nya turun, gak ada temennya kan, 16 turun. Habis itu 1/2. Nah ini kalau misalnya udah kayak gini, kalau misalnya udah gak ada tanda pengurangan atau penjumlahan di pangkatnya, kamu tinggal bagi aja, berarti 40 bagi 10, 4 hasilnya turun di sini, tetap masih pangkat kali 16. Terus nah kalau misalnya udah nemu kayak gini, ini udah tinggal angka satuan, sama aja kayak ini tuh 1 pangkat 4, 2 pangkat 4. Otomatis kan kalau misalnya 1 pangkat 4 tuh kan kayak 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Hasil 1 dong. 1 kali 1, 1 kali 1. 2 kali 2, 2 pangkat 4 tuh kan sama 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Ini 2, 4. Ini 2, 4. Ini kali gitu kan. Iya gak sih? 4. Enggak. Jangan kayak gini ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2. Ini gue 64 dari mana anjir? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Rasanya kayaknya ini 16 deh. Ya pokoknya gitulah. Ini 64 kan, pokoknya gak tahu, ntar dulu 16. Ini hasilnya ya umpamain 64. Nah ini kalau udah nemu kayak gini, ini kali kesini, ingat kalinya ke yang atas, berarti 16 kali 1, 16 kan turun, 64 turun. Nah ini tuh dibagi 16 dibagi 64 berapa? Atau enggak gini nih, kalau misalnya kamu mau membagi habis, kalau misalnya kayak membagi si angka atasnya ini supaya jadi 1, itu kamu dibagi 16 juga kan, berarti 16 bagi 16 1 kan, berarti ini juga bagi 16, jadi kamu harus bagi angka yang sama atau angka yang paling kecil dari si ininya, dari perperan ininya. Jadi kamu ngebagi habis ini loh, jadi kayak jadi hasilnya 1, ini juga hasilnya bisa dibagi 16, ternyata hasilnya 4 menit. Jadi 1/4 tuh gak usah dibagi lagi 1 bagi 4, gak usah, gak apa-apa. Jadi 1/4 menit atau 1/4 menit gitu. Bentar aku cari tahu dulu.